Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kami ajak untuk ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record di awal pekan ini ya, hari Senin tanggal 23 Januari Mhm. 2023. Berhasil bersama saya, Hersy Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali kembali menjumpai Anda. Semoga semuanya sehat ya. Ya, ya. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Apa nih Yes. temanya Mas Hersu? Oke, hari ini saya kira beberapa topik yang pekan kemarin masih sangat menarik itu berkaitan ada beberapa topik ya. Ada soal Morowali, ada kunjungan Ya. dari Komisi 3 ke sana, hasilnya seperti apa itu sangat menarik. Betulkah Mhm. ada persoalan diskriminasi karena kemarin kan kita mengingatkan kalau Kapolri hanya berhenti pada persoalan ada Mhm. provokator, yaitu sebenarnya tidak melihat akar persoalan gitu. Itu kan aksi kerusuhan kemarin itu kan Benar. hanya imbas, hanya dampak dari akar persoalannya apa gitu. Dan Mhm. akar persoalannya kan soal pekerja TKA Cina yang Mhm. diperlakukan gajinya jauh lebih besar dibandingkan TKA lokal gitu, tenaga Mhm. kerja lokal. Dan soal-soal lain, Mhm. keselamatan kerja, soal kemudian juga kesejahteraan, yang lain-lain yang kita Mhm. tahulah standarnya seperti kita bahas sebelumnya soal Cina Betul. ini kan soal masalah-masalah begini ini bukan non faktor buat dia gitu ya. Tapi di sini menjadi faktor yang serius kan begitu. Mhm. Ya. Itu terus kemudian Mhm. apa ya? Ini Ya. soal Gibran, terus kemudian soal Ganjar. Ini juga menarik juga untuk kita kita bahas, Mbak lagi ya, karena Mhm. eh, Mhm. ini kelihatannya polanya Gibran sama Ganjar ini hampir mirip-mirip gitu ya, meskipun targetnya beda-beda. Kalau Ganjar kita tahu targetnya presiden, kalau Gibran ya targetnya ini Mhm. gubernur, entah di Jawa Tengah atau di Jakarta. Ini sebenarnya kalau Anda Mhm. biasa membaca, mencermati peristiwa politik di Indonesia, Anda tak gampang membaca polanya. Oh seperti ini dari sini mau ke sini langkahnya seperti ini siapa yang melakukan apa tugasnya apa gitu itu kita udah tahu ya itu kaitan dengan lembaga survei para pengamat kan kemudian gitu ya itu yang bisa kita dengan mudah dengan baca itu sih kalau dari sisi politik yang lain apa Mhm. itu Mbak? Mhm. Yang lain mungkin yang Mas Hersu juga kemarin kita pernah berdiskusi ya, itu Hmm. soal fenomena mandi lumpur yang di TikTok itu Mas Oh Hersu, ngemis di yang TikTok itu sekarang istilahnya ya makin menarik perhatian pemerintah. ya ya ya, Iya, ya. betul. Mengemis online begitu ya. Jadi Ya, rupanya sekarang mengemis kan tidak hanya offline tapi online juga, dan itu marak. ya, ya, dan itu mengundang Mhm. perhatian juga dari Departemen Sosial dan saya jujur mungkin agak terlambat nih Betul. mengerti soal ini Mbak Agi gitu setelah agak rame gitu. Rupanya di media sosial udah cukup lama ya rame ya soal ngemis online ini Mhm. itu disebutkan ya dan jadi kontroversi itu Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini menjadi kontroversi karena memang kalau di luar negeri itu memang sudah agak lama begitu ya. Hmm. Mereka melakukan itu rupanya ini juga terus kemudian ikut dilakukan di Indonesia dan tadinya hanya satu dua begitu terus kemudian menjadi banyak yang mengikuti mungkin karena itu cara mudah untuk mendapatkan uang begitu Mas Hersu ya. Hmm. Dan kemudian ternyata dapatnya itu memang sampai berjuta-juta gitu ya. Ada yang mendapatkan 7 juta, 9 juta begitu ya untuk mereka sekali berkonten atau tampil. Nah, ini yang menjadi masalah adalah memang yang ini semacam eksploitasi begitu Mas Hirsu. Karena memang yang tampil itu kalau di Indonesia kebanyakan adalah para lansia. Jadi seperti ibu-ibu yang sudah ya kalau tampak di layar itu mereka itu sudah nenek-nenek begitu ya, sudah cukup sepuh begitu dan kemudian dia harus mandi gitu, ada yang mandi air di dalam air begitu seperti kayak di tengah kolam begitu, ada juga yang sengaja berdiam diri di tengah lumpur dan kemudian mandi lumpur tersebut selama berjam-jam gitu dan tampak bahwa dia itu sampai menggigil begitu ya, tapi juga tidak mau juga menghentikan live tersebut. Nah, inilah yang banyak disayangkan dan kemudian juga kalau yang dari apa yang penontonnya sendiri kalau yang saya lihat Mas itu banyak sekali yang sudah stop hentikan ini gini karena ini adalah eksploitasi dan ini tidak layak untuk ditampilkan gitu. Tapi banyak juga dan kemudian penonton sendiri juga mengatakan sudah jangan dikasih gift. Jadi itu ada semacam fitur begitu ya kalau seandainya ada live seperti itu, maka penontonnya dapat memberikan gift. Gift ini macam-macam Mas Hersu, ada yang gift-nya tuh berupa apa ya, cuman
kalau dinilai itu satu satu poin atau satu koin ya istilahnya itu hanya ratusan rupiah, 250 rupiah misalnya, tapi ada juga gift yang misalnya penonton itu memberikan berupa bentuk binatang misalnya singa atau kastil itu istana begitu ya, maka itu nanti jika diuangkan itu bisa sampai jutaan begitu. Hmm. Nah, fitur-fitur itulah yang menyebabkan orang menjadi ya sekarang fenomenanya disebut sebagai pengemis online. Kalau di luar negeri, Mas Hersu, saya baca itu seperti misalnya semacam ada pengemis suriah misalnya, itu ada yang melakukan live juga seperti ini. Tapi juga yang banyak disalahgunakan itu oleh pengguna narkoba begitu. Hmm. Jadi dan kemudian ada juga yang sengaja melukai diri sendiri begitu ya supaya mendapatkan perhatian dari penonton dan sebagainya. Jadi sepertinya pemerintah ini memang harus tegas dalam hal ini. Jadi kalau saya sih melihatnya misalnya Kemenkominfo begitu ya selama ini sudah tegas terhadap akun-akun yang dinilai radikal apa dan sebagainya. Tidak ada salahnya kalau mereka juga ini semacam keradikalan dalam bentuk sosial begitu ya. Kalau seandainya mereka tidak hanya soal-soal yang berbau ideologi, tapi seharusnya yang seperti ini juga sangat-sangat berbahaya kan Mas Hersu. Ya, ya. Jadi tidak heran kalau saya dengar Bu Risma ya sudah berapa hari yang lalu mengeluarkan surat edaran ya, surat edaran kepada pemerintah daerah begitu supaya mereka melakukan tindakan kepada mereka yang melakukan eksploitasi semacam ini karena tampaknya ini tidak hanya ke orang tua saja ya, bisa ke disabilitas, penyandang disabilitas, anak-anak dan sebagainya. Ya, ya. Tapi kan kalau kenapa kemudian banyak yang terjun ke situ dan mengaku bahwa mereka dapat lebih banyak, berarti banyak juga orang yang senang dong nonton ini, Mbak Agi. Ya. Iya, fenomenanya memang seperti itu, Mas Hersu. Kan memang yang namanya manusia itu kan keadaannya berbeda-beda ya. Ada Hmm. yang menanggapi hal tersebut kemudian tersentuh hatinya, merasa jatuh kasihan, merasa jatuh iba. Jadi dia kemudian memberikan bantuan gitu. Tapi seringkali bantuan itu kan kemudian justru oh mudah sekali ya mendapatkan uang dengan cara ini. Dan itu ada koordinatornya. Kalau para ibu-ibu lanjut usia itu sendiri kan mereka tidak paham sebetulnya untuk bagaimana berkonten, memasang kamera, bagaimana misalnya mereka mendownload aplikasi tersebut, begitu ya. Jadi ini memang ada konten kreatornya begitu. Nah, konten kreator itu yang kemudian nanti kalau mendapatkan uang dia menjual kesedihan, menjual kemiskinan, yang kemudian akan mendapatkan uang akan dibagi dengan ya dalam hal ini bisa dikatakan korbannya, walaupun dia sebagai pelakunya di situ ya, pelaku sekaligus korban dari si pemilik konten kreator ini. Yang ramai juga adalah ketika ada tawaran dari salah satu pengusaha yaitu John LBF itu Mas Hersу yang ramai ya. Dia mengatakan bahwa jangan membuat konten seperti ini lagi begitu. Kalau seandainya Anda butuh pekerjaan, silakan bekerja dengan saya gitu, datang ke Jakarta. Tapi kemudian dibalas dengan kalau seandainya Anda memang peduli, kirimkan saya uang 200 juta, maka saya akan menghentikan konten ini dan saya akan melakukan membuka usaha dengan uang tersebut. Dia mengatakan demikian. Ya akhirnya menjadi berbuntut panjang karena John ini kemudian menghubungi dia secara langsung begitu dan kemudian mengancam akan melaporkan kepada polisi kalau seandainya ini masih terus dilanjutkan. Dan saat ini saya baca kepolisian daerah setempat dalam hal ini di Lombok ya karena yang membuat konten itu ada dua itu di Lombok yang saya baca di media itu sudah didatangi polisi dan kemudian saya kurang tahu kasusnya seperti apa nantinya begitu. Ya, ya. Karena ini gitu ya betul. Saya bacanya di Lombok ini ada ini saya disebutnya Nenek Layar Sari ya, umurnya 55 tahun. 55 tahun itu saya nggak tahu apakah udah masuk kriteria nenek-nenek lansia atau bukan sih. Kalau standarnya PBB belum loh, umur 55 ini belum lansia ya. Karena kalau umur segitu sudah disebut lansia, saya udah masuk kriteria itu gitu. dan layak dibantu. Nah, ini memang betul dia cerita ketika dia diminta untuk menghentikan kegiatan itu dia bilang dia kenapa masih berhenti karena dia bilang hasilnya dia peroleh dengan dia mandi lumpur kedinginan berjam-jam itu jauh lebih besar dibandingkan dia ketika dia bekerja di ladang gitu. Ini persoalan kemiskinan ya saya kira meski kemiskinan dan membuat orang jadi berpikir pragmatis. Dia misalnya mengaku dia sampai mendapat 9 juta dari situ dan angka 9 juta itu warga desa itu pasti besar sekali. Belum lagi ada pengakuan dari konten kreatornya ini
yang juga rame ini, dia bahkan katanya konten kreatornya ini sekarang sering pamer, dalam tanda petik mereka menyebut kekayaan di yang dia peroleh. Ini misalnya dia memamerkan perangkat alat komputer lengkap, kamarnya yang sudah dipasangin AC, dan dia menyebut misalnya dia baru saja membeli sepeda motor seharga 35 juta gitu. Jadi dan dia bangga menceritakan soal-soal itu. Ini saya kira kan ini persoalan, satu memang ada soal kemiskinan, ada soal literasi, tapi kan tidak semata-mata kesalahan mereka sendiri, karena tadi saya sebut kalau dia orang-orang seperti ini sama dengan kayak seperti Pak Ogah di pinggir jalan raya ya, kalau di Jakarta kan banyak polisi cepek itu, dan saya setuju, saya termasuk orang yang tidak pernah mau memberi polisi cepek itu atau pengemis di jalan-jalan, karena mereka ini tetap eksis karena memang ada orang yang memberi dia gitu, karena nggak ada yang memberi ya nggak akan eksis kan gitu ya. Dan karena menurut saya yang jadi penanggung jawab harusnya bukan polisi cepek, ini harusnya petugas kepolisian yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas itu kan gitu. Nah ini ini menarik, ini saya baca namanya siapa ini ya, namanya itu pemilik akun Intan_Komalasari 92 itu ternyata bernama asli Sultan Ahyar. Itu dia bagaimana dia bisa sukses mengeruk uang dari situ itu. Jadi ini memang fenomena yang saya kira harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, dan tidak semata-mata kita bisa menyalahkan mereka, tapi ada adil pemerintah bagaimanapun juga. Ini kan ada persoalan kemiskinan, dan kemudian mereka melihat ini jalan keluar yang mudah dengan membuat konten ya, wow, meskipun disebut eksploitasi ternyata hasilnya ya lumayan gitu. Iya, jadi dari pertama dia membuat konten ini memang sudah puluhan, Mas Ersul. Terakhir saya baca itu sekitar 30 ya dari sejak tahun kemarin. Entah sekarang mungkin sudah lebih begitu ya. Dan kemudian kalau setiap dia melakukan live itu dia bisa mendapatkan taruhlah misalnya 5 juta, 9 juta, bahkan lebih dari itu. Ya wajar saja kalau dia sudah bisa membeli sepeda motor dengan harga demikian gitu. Masalahnya adalah kalau seandainya awalnya dia membuat konten tersebut adalah untuk membangun sebuah usaha, nyatanya sampai sekarang ya kalau kita lihat seringkali orang yang terjebak dalam kemudahan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan rezeki, dia merasa bahwa itu mungkin akan dapat dia lakukan terus-menerus begitu kan, sehingga spending money-nya itu adalah untuk hal-hal yang sebenarnya berbau ya. Konsumtif begitu. Nah, ini sih seperti kata Mas Ersu tadi, ini sebenarnya fenomena sosial ya Mas Ersu, karena ini uh, teknologi tinggi begitu yang kemudian bertemu dengan kemiskinan, dan kemudian itu akhirnya dengan teknologi tinggi dan kemiskinan itu ketika digabungkan maka akan bisa mendapatkan uang dalam waktu sekejap. Itu kan yang mereka lakukan begitu. Nah, ya itu tadi, kalau seandainya teknologi tinggi itu masuk ke sebuah negara harusnya memang ada kontrol, ada antisipasi, ada mitigasi, ini akan bisa seperti ini. Apalagi kalau ini sudah terjadi di luar negeri juga. Ini kan sudah terjadi di luar negeri begitu, baru kemudian imbasnya ke sini. Ya sebagai kan misalnya COVID tadinya terjadi di luar negeri, kemudian imbas ke sini. Harusnya pihak kita lah yang sudah mengantisipasi bahwa ini juga hal yang sama terjadi di luar, bisa jadi juga terjadi di sini. Kalau di luar sampai ke anak-anak, kemudian disabilitas, itu juga melakukan hal ini. Bahkan maaf saja, seperti Bigo Live, Miko Live seperti itu, mereka bahkan menjual eksploitasi fisik secara vulgar, yaitu dengan misalnya mereka perempuan gitu ya, memakai baju lengkap satu demi satu, dia buka bajunya dan sebagainya, dan itu penontonnya banyak Mas Ersu, bisa sampai ribuan, dan dia mendapatkan income juga dari situ begitu. Ini fenomena yang menurut saya yang mengundang keprihatinan kita, dan tadi itu yang seperti ketika ditawari pekerjaan pun dia ngerasa ngapain dikerja ini easy money kok gitu, gue mesti kerja sama lu kan, kira-kira gitu ya. Itu soal mentalitas juga. Oke. Jadi saya kira sudah benar kah kalau kemudian Departemen Sosial turun tangan soal ini gitu ya, karena dan kemudian menyamakan itu, disebutnya apa, mengemis online ya disebutnya Mbak ya, gitu ya. Iya, mengemis secara online. Hari begini, tadinya saya pikir bercanda-bercanda dari zaman dulu kan gitu, katanya saya baca bukan zaman dulu di Cina misalnya gitu, para pengemis itu udah pakai barcode dulu katanya gitu, kalau lu mau ngasih nggak lagi ngasih uang recehan, tapi silakan ini ke barcode-nya ke ada apa sih nggak tahu, pokoknya ada semacam platformnya juga di Cina gitu. Saya pikir tadinya ini hal-hal
absurd, tapi ternyata kemudian sekarang terwujud. Dan lagi-lagi ini teknologinya TikTok ini juga dari Cina ini ya, Mbak ya. Nah, iya betul sekali. Kalau yang memakai barcode itu memang kemudian ya itu ada segi positifnya juga ya Mas Hersu. Hmm. Mungkin memang ada yang menggunakan barcode itu adalah untuk sumbangan begitu karena memang kan kita sekarang tabungan kan tabungan tidak hanya tabungan dari bank begitu tapi kan berbagai aplikasi begitu kan. Nah, itu ada di HP kita begitu. Hmm. Nah, saya rasa kalau yang barcode itu di Indonesia pun misalnya sekarang kan kita pergi ke kawinan kita sudah tidak membawa amplop lagi tapi kita langsung scan gitu kan. Jadi dari situ kita Kadang langsung kalau pengemis juga minta di-scan, Mbak, silakan scan. Ya. tapi beberapa beberapa rumah ibadah gitu Mas Hersu Hmm. itu juga memakai barcode itu tadi juga begitu dan biasa yang sudah terbiasa begitu ya terutama untuk di kota besar ya mereka menyumbang misalnya dari jamaah atau apa menyumbang dengan itu gitu. Oh, sudah Nah, ada ya di iya. masjid-masjid ya. Jadi nggak ada kota infak lagi gitu. Iya, ada kotak infak tetap mungkin itu ya karena kita tidak semuanya kan terbiasa dengan teknologi ini gitu. Tapi banyak yang sudah memasang barcode. Tidak hanya di masjid, di tempat yang lain juga di rumah ibadah yang lain juga sudah menerapkan itu ya. Ini kemudahan gitu ya yang kalau tidak disalahgunakan menjadi positif, tapi kalau disalahgunakan, nah itu tadi seperti yang terjadi mengemis online itu tadi. Oke. Mari kita pindah ke topik lain ya. Ini jujur aja ini buat saya ini topik yang antah berantah tapi ternyata terjadi di depan mata kita gitu ya. Iya, iya betul. Kalau sekali-kali kita menyoroti soal yang begini, tapi kembali ke kita ke back to basic ya. Saya sih tertarik dengan apa yang terjadi di Morowali sih Mbak soal kunjungan dari Komisi 3 itu. Karena kan Iya, kalau kita baca statement dari pemerintah itu pasti berbeda sekali dengan statement dari para lumayan anggota DPR itu beda. Biasanya anggota DPR sama dengan pemerintah gitu. Yang biasanya beda kan dengan para aktivis gitu dari apa aktivis iya. buruh dan sebagainya. Tapi kalau DPR kemudian bisa bersuara semacam ini juga sangat menarik menurut saya gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan seperti dugaan semula ya, ternyata itu memang terjadi di sana. Kalau sama ini kan kita memang hanya mendengar rumor gitu, hanya menebak-nebak begitu Mas Hersu. Dari berbagai potongan-potongan video yang diambil oleh sepertinya, kalau misalnya video itu adalah berupa suasana di dalam perusahaan tersebut, saya rasa itu diambil oleh para pekerja. Dan kemudian, Dan biasanya pemerintah dengan cepat menganggap itu hoax gitu ya, memberi stempel itu hoax ya, gitu ya. iya, iya betul sekali seperti itu. Tapi rupanya dengan adanya kunjungan dari DPR langsung ke lapangan ini mengkonfirmasi hal-hal seperti itu begitu. Jadi narasi-narasi yang selama ini masuk ke dalam media sosial kita lewat WhatsApp misalnya ternyata itu benar. Karena menurut hasil kunjungan dari Komisi 3 tersebut ternyata memang didapati bahwa gaji dari TKI kita atau tenaga lokal di sana itu memang jauh lebih rendah daripada gaji TKA, walaupun pekerjaan mereka sama. Jadi misalnya berarti yang sebelumnya itu ada keterangan ya dari Presiden KSPI yaitu Said Iqbal. Misalnya dia mengatakan gaji adalah 3,6 juta kan dia sempat mengatakan untuk sementara untuk pekerjaan yang sama itu TKA Cina bisa digaji sebesar 21 juta seperti itu. Jadi bisa 7 kalinya bahkan lebih begitu ya. Nah, ini rupanya juga terjadi dan terkonfirmasi di sana begitu. Dan selain itu juga ternyata para tenaga kerja lokal ini itu tidak apa ya mendapatkan diskriminasi dari segi kepastian mereka bekerja. Jadi seperti misalnya seharusnya kalau seandainya sistem kontrak Mas Hersu yang wajar dan manusiawi yang biasanya ada di kita temui oleh pekerja-pekerja di Jakarta itu sistem kontraknya ada yang 1 tahun, ada yang diperbarui 6 bulan sekali, ada yang 2 tahun gitu. Nah sementara kalau di sana yang dulunya gitu sistem kontrak itu 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, bahkan sekarang itu ada yang 1 bulan. Jadi ketika tenaga lokal itu bekerja untuk bulan ini, mereka tidak mengetahui apakah untuk bulan depan itu mereka masih akan dikontrak lagi. Serem Jadi banget ya. hanya serem banget ini hasilnya dari bulan ke bulan. Jadi dari 1 bulan nanti diperpanjang lagi 1 bulan dan sebagainya. Dan ketika mereka kedapatan mengikuti serikat pekerja menjadi anggota dari serikat pekerja, maka mereka akan langsung diputus kontraknya. Nah ini kan jelas-jelas menyalahi peraturan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Indonesia. Tapi ini dibiarkan berlangsung. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama, Mas Hersu. Dan
ini kunjungan dari DPR pusat ya. Padahal kalau dari DPRD daerah sendiri yang di Sulawesi Tengah di sana itu sudah berkali-kali mereka mempersoalkan masalah ini. Tapi rupanya perusahaan ini sangat kuat kalau saya rasa begitu. Apalagi dia termasuk ke dalam proyek strategis nasionalnya PSN itu. Dengan berlindung di Bali itu seolah-olah apapun mereka dapat melakukan begitu. Nah, kejadian seperti kemarin rupanya itu puncaknya. Karena sebelumnya memang dari pekerja sendiri sudah berkali-kali protes, minta bertemu dan sebagainya. Ada pertemuan, ada rapat, ada kesepakatan, tapi kesepakatan itu ternyata tidak dipenuhi juga oleh perusahaan. Yang paling miris adalah soal APD, Mas Hersu. Ya. Jadi menurut Komisi 3, Pak Asrul itu mengatakan bahwa ketika mereka bekerja di tempat yang panas begitu ya, karena ini kan memang industri tambang begitu, yang seharusnya mereka mendapatkan baju anti panas begitu, mereka hanya memakai kaos biasa dan mereka hanya memakai masker biasa. Bahkan dikatakan ketika mereka bekerja itu bentuk wajahnya sudah tidak kelihatan lagi saking tertutup oleh debu. Jadi itu kondisi yang mereka alami sehari-hari dan mereka memprotes kondisi itu. Mereka ingin agar memakai helm, memakai pelindung wajah dan pelindung tubuh sehingga kalau terjadi sesuatu seperti yang terjadi bulan Desember yang lalu kepada Nirwana Sele, itu mereka masih dapat terselamatkan. Dan juga yang kalau Nirwana Sele itu katanya ketinggian dari crane yang ruang crane tempat dia mengoperasikan alat berat tersebut sekitar kalau ibaratnya rumah itu ada di lantai 5, Mas Hersu. Jadi kalau tidak disertai dengan alat keselamatan diri, dia tidak mungkin untuk melompat. Makanya dia kemudian terpanggang di atas itu. Kejadiannya adalah seperti itu, begitu. Itu serem ya, memang dugaan-dugaan kita selama ini, atau bukan dugaan ya, informasi-informasi yang kita terima itu memang Iya. benar-benar terjadi. Dan sementara pemerintah terus membanggakan gitu ya, bahwa Pak Jokowi di mana-mana ngomong soal hilirisasi, kemudian pertumbuhan ekonomi Iya. yang sangat tinggi akibat dari industri dari proyek-proyek nikel ini gitu. Tapi realitasnya Betul. tadi itu, dan sebenarnya kita sudah lama tahu kan, memang Cina ini kan memang negara komunis yang soal hak asasi manusia yang standar-standar itu nggak penting buat mereka, karena buat mereka jumlah penduduknya sangat banyak gitu ya. Jadi cuma numbers ya. Kalau misalnya ada satu orang seperti Nirwana Sele itu yang mengalami kecelakaan, bukan hanya satu orang, 2 orang dia bersama pekerja magangnya kan. 2 orang, betul. Ya, 2 orang itu buat mereka itu hanya numbers gitu ya. Iya. Padahal buat kita itu satu rakyat apapun, apalagi khusus untuk para keluarga yang ditinggalkan, itu kan soal serius gitu. Ini yang menurut saya, waduh, benar-benar jadi perhatian. Jadi ini kita pengen dengar dulu apa bantahan lagi dari pemerintah, terutama Kementerian Tenaga Kerja. Karena kalau nggak salah kemarin Wakil Menteri Tenaga Kerja juga hadir ke sana, tapi hasilnya beda jauh dengan yang disampaikan oleh DPR ini, Mbak Agi. Iya, jadi bahwa terjadi ketidaksesuaian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang belum dilaksanakan, sehingga hanya menyarankan kepada perusahaan agar mereka mengikuti undang-undang yang ada dan sebagainya. Memang kalau saya lihat tidak terlalu tegas gitu ya dari Ketenagakerjaan begitu. Kan pemerintah Dan itu kemudian regulasi kan, dia yang harusnya memberikan regulasi, pengawasan dan sebagainya gitu, tidak sekedar menghimbau seperti itu gitu. Betul, dan kemudian yang lebih menarik lagi Mas Hersu, karena dari 71 kemarin yang diperiksa dan kemudian yang ditangkap gitu lebih lanjut untuk diperiksa itu ada 17. Nah, dalam hal ini kemudian menjadi protes ya. Saya lihat itu HMI, PMKRI, organisasi kemahasiswaan dan banyak pengamat dari LSM juga begitu, Jatam dan sebagainya itu memprotes karena tampaknya ini hanya yang menjadi sasaran kesalahan itu hanya dari pihak tenaga kerja lokal sendiri begitu. Padahal tentu mereka tidak akan ada sampai kerusuhan seperti itu kalau tidak ada pemicunya, tidak ada asap kalau tidak ada api begitu kan. Jadi diminta mereka mendesak begitu ya bahwa agar kepolisian ini adil. Jadi tidak hanya kalau seandainya begini terjadi bentrokan ya. Pasti tidak mungkin sampai ada kematian kalau seandainya memang dari kedua belah pihak itu tidak begitu mereka kebentrokannya. Kalau dari foto-foto ya dan dari video yang kita lihat mereka membawa alat-alat gitu loh untuk berkelahi tersebut, untuk perang tersebut di dalam. Dan kemudian sejauh ini kenapa dari TKA tersebut tidak ada sama sekali disebutkan bahwa mereka juga diperiksa
mereka juga ikut andil, padahal ada dari TKI-nya atau tenaga lokal juga yang menjadi korban, yang meninggal juga. Kalau seandainya kita misalnya menganalogikan, tapi memang ini tidak persis sama, misalnya seperti tragedi Kanjuruhan, ada yang meninggal, itu paling tidak kan dari pihak penyelenggara dan sebagainya itu diperiksa, Mas Heru, pasti ada kesalahan di mereka juga. Dalam hal ini, kenapa dari pihak perusahaan itu tidak tampak bahwa perusahaan bersalah dalam hal ini? Kenapa sampai terjadi bentrokan, sampai terjadi kematian di situ? Hal yang mengerikan terjadi begitu. Peran dari pihak perusahaan tentunya ya cukup signifikan di situ. Kenapa tidak ditelisik ke sana begitu? Seolah-olah ini memang apa ya, Mas Ersu, ini ketidakadilan yang ditampakkan lagi, yang kita khawatir kalau seandainya memang terus seperti ini, ya malah akan menjadi bom waktu yang baru di masa depan begitu. Dan banyak juga yang mengimbau dari pengamat agar dilakukan restoratif justice gitu ya pada para 17 orang yang dianggap sebagai perusuh atau sebagai provokator tersebut. Karena mereka melakukan itu juga dalam rangka ada alasannya begitu. Yes, oke. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya berupa temuan saja dari DPR, tapi ada tindak lanjut ya di pemerintah daerah dan kemudian lebih membaik lagi. Jangan sampai kemudian atas nama investasi, tapi pemerintah mengabaikan semuanya, termasuk juga kepentingan dari para anak bangsa kita yang sebenarnya kan ini kan sumber daya alam ini kan sebenarnya milik bangsa kita gitu, yang digunakan amanah konstitusi harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan sekali lagi apalagi kita menariknya kemarin adalah ada pernyataan dari Deputi Gubernur Bank Sentral kita, Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha tambang itu yang kemudian ekspornya juga gede ke luar negeri, tapi ternyata duitnya parkir di luar negeri. Ini kan juga persoalan yang serius. Jadi sebenarnya apa yang dibanggakan oleh pemerintah kalau semacam ini, sampai kemudian pemerintah mengalah memberikan insentif supaya ada dana hasil ekspor itu ditarik ke Indonesia gitu. Ini memang betul-betul situasinya sangat memprihatinkan gitu ya. Kita pindah ya ke topik yang lain ya Mbak, yang nanti mudah-mudahan Morowali ini ada rekomendasi yang jauh lebih bagus, bukan hanya untuk Morowali tapi juga untuk tambang-tambang lain yang banyak di Indonesia Timur ya. Yang lain apa ini? Apalagi yang lain apa nih yang tadi yang kita bahas soal Ganjar dan Gibran ya, sebenarnya ini bisa jadi satu topik ya. Satu topik menurut saya akan semacam itu ya, karena kan saya lihat ya ini memang ada semacam aliansi lah gitu ya antara Ganjar dengan Gibran ini. Saya agak terkejut gitu ketika ada seorang pengamat, kalau nggak salah dari UIN ini, yang menyatakan bahwa kalau Gibran itu maju jadi gubernur di Jawa Tengah, kan ini didorong-dorong nih Gibran nih sekarang, kalau tidak Jawa Tengah itu Jakarta. Tapi saya kira pasti target utamanya itu Jakarta gitu, dan banyak sekali partai-partai yang terutama partai-partai di pendukung pemerintah itu yang kecuali PDI justru malah itu sangat bersemangat sekali menyambut pencalonan Gibran, pencagupan Gibran itu, seperti P3, PAN, PKB segala macam itu sangat bersemangat, sangat antusias. Sementara PDIP seperti disampaikan oleh Bambang Pacul, dia menyatakan bahwa ya mereka belum bicara soal pencakupan, mereka lebih fokus pada masalah pemilu ini karena ini serius sekali. Nah makanya saya heran kok sampai pada pengamat yang menyampaikan bahwa tidur pun itu Gibran itu kalau di Pilkada Jawa Tengah dia pasti akan menang. Ini kan ini kita ingat cerita zaman Pak Jokowi dulu ya, ketika menjelang Pilpres 2014 dulu kan gitu Mbak Agi ya. Iya, ini kalau Pak Jokowi dulu ada yang mengatakan Pak Jokowi dipasangkan dengan sandal jepit pun pasti menang gitu ya Mas Ersu. Dan sementara kalau ini Gibran tidur pun ya dia pasti menang begitu. Ini dari mana ya? Apakah dia tidak, pengamat ini Adi Prayitno ya saya lihat yang mengatakan demikian, yang dari UIN itu. Apakah dia tidak melihat bagaimana kontestasi terakhir dari pemilihan di Jawa Tengah antara Pak Ganjar melawan Pak Sudirman Said ya, itu kan Pak Sudirman Said tadinya kan memang under sekali begitu ya, elektabilitasnya juga masih di bawah, dan kemudian orang mengatakan bahwa di Ganjar akan menang dengan mudah, tapi ternyata kenyataannya di lapangan tidak demikian kan Mas Hersu. Itu kalau tidak itu yang kemudian juga ya maaf saja ketika itu
kita mendengar selentingan itu serangan fajarnya kuat sekali juga begitu ya di daerah-daerah begitu. Dan kemudian juga kemenangannya juga tidak terlalu jauh kan ya Mas Hensu ya? Terlalu jauh, dan saya kira faktor utamanya itu adalah turun langsungnya Ibu Megawati dan Mbak Puan di sana. Itu jadi endorsementnya Iya Ganjar sih. betul. Faktor, nah saya Iya. percaya kalau misalnya itu didukung oleh PDIP dalam hal ini, Ganjar didukung oleh PDIP, saya sih percaya mungkin punya potensi untuk menang, tapi nggak tidur lah ya gitu, dia harus kerja keras juga karena seperti yang Anda sebutkan tadi yang Ganjar Pranowo saja untuk periode yang kedua loh, jangan salah ya, Ganjar Yang Pranowo kedua, betul. harus kerja keras melawan Sudirman Said, dan kemudian ada beberapa teror-teror terhadap Sudirman Said kan, kita ingat bagaimana mobil dan sopir Sudirman Said yang bawa logistik untuk di sana sempat ditahan oleh kepolisian dan sebagainya kan gitu. Jadi ini terlalu berlebihan lah, saya kira ada yang menyatakan bahwa tidur raja menang. Nah, ini tapi pola ini sebenarnya bukan pola yang baru kan, sebenarnya seperti ini. Ya. Ini lembaga survei, pengamat bekerja sama untuk membangun pencitraan seperti itu. Tapi saya juga bertanya-tanya, apa nggak terlalu cepat orang seperti Gibran itu kemudian didorong untuk menjadi calon gubernur? Kan menurut saya kayak gini ini bahaya ya kalau kita terus seperti ini kan, jadi politik kita instan ya. Kita saja menjadi dia jadi wali kota saja, kita terkejut-kejut, sekarang tiba-tiba dia didorong untuk menjadi jadi gubernur, dan nanti jangan kaget lagi kalau tiba-tiba didorong menjadi presiden gitu. Padahal harusnya dia bekerja dulu lah di Solo, menuntaskan pekerjaan Solo, kemudian diuji apakah betul-betul di Solo itu dia performanya cukup bagus begitu. Jauh ini saya mesti ngomong dalam beberapa hal ya. Gibran bagus, saya akui cukup bagus dalam hal perubahan penyikapan soal politiknya. Misalnya ketika dia ada orang yang mengkritik orang tuanya, Pak Jokowi dan sebagainya, dia bisa dengan santai menanggapi itu. Terus kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dia bisa tolak, misalnya mobil listrik dan sebagainya, dia bisa oke, itu bagus. Tapi beri kesempatan dia untuk bekerja, membuktikan bahwa dia memang bisa jadi kepala daerah yang bagus, kemudian seorang leader yang matang, baru kemudian dipersiapkan untuk next term untuk menjadi gubernur. Jangan belum seperti ini, Mas, periode di Jawa Tengah, di Solo aja belum selesai udah didorong lagi menjadi gubernur, nanti didorong lagi jadi presiden. Ini berat nanti ke kasus seperti terulang lagi seperti Pak Jokowi, Mbak Agi. Iya, sepertinya polanya itu seperti itu ya. Sepertinya pola apa yang terjadi pada Pak Jokowi itu akan diterapkan kepada Gibran begitu. Kalau kita melihatnya demikian, dan ini kan juga bagaimana lembaga survei itu bekerja bahu-membahu bersama para pengamat begitu. Jadi surveyor dan pengamat ini sepertinya mengepung begitu untuk membuat framing begitu ya, membuat framing bahwa ini pasti menang begitu. Sehingga kalau seandainya menang walaupun itu dengan cara yang bagaimanapun itu memang tidak akan dipersoalkan karena memang dia pasti akan menang. Jadi sudah di fait accompli di awal begitu, bahwa siapapun lawannya nanti tidak akan bermakna lah, tidak akan signifikan lah itu untuk Gibran. Padahal kalau seandainya kita lihat, ini saya baca, saya jadi tertarik Mas Hersu untuk membuka kembali yang dulu ya. Jadi kalau sebagian besar lembaga survei dulu kan memotret perolehan untuk Jawa Tengah nih, lembaga survei mengatakan Ganjar Yasin itu di atas 70%. Sementara Sudirman Said dan Ida Fauziah kurang dari 20%. Namun ternyata hasilnya perolehan Ganjar Yasin hanya 58,78%, tidak di atas 70%. Dan Sudirman Said dan Ida itu mencapai 41,22% dengan segala kekurangannya mereka, dengan segala kericuhan untuk mereka membayar saksi dan sebagainya. Kan kabarnya itu mobil yang kemudian ditahan di tol segala macam itu sebenarnya membawa uang untuk membayar saksi dari hasil, kalau tidak salah Pak Sudirman Said menjual rumahnya atau apa, atau menggadaikan rumahnya, kan seperti itu ya. Nah, itu saja mereka masih bisa dengan keterbatasan dana, begitu, logistik juga sangat kurang, APD, alat peraga juga kurang. Mereka masih bisa menang 41,2%, dan sementara Ganjar kemenangannya itu banyak ditumpu oleh kemenangannya itu karena mereka memang Ganjar memang mendapatkan dukungan kuat dari PDIP dengan Mbak Puan terjun langsung di lapangan begitu. Sampai sekarang Mbak Puan juga masih tetap mengatakan kan bahwa kemenangan Ganjar itu adalah hasil dari bersama gitu, dari hasil dari saya juga turun ke lapangan. Padahal di situ disebutkan, pengamat tadi menyatakan bahwa
ini salah satunya faktor endorsement-nya Ganjar gitu loh ya. Kan disebutkan yang untuk kunci keberhasilan dari Gibran. Padahal Ganjar ini saya kira kalau tanpa PDIP nothing ya. Saya yakin dia pasti akan di Ya. Jawa Tengah kalau katakanlah sekarang misalnya juga termasuk Ganjar berani maju nyapres di Jawa Tengah dan itu tidak didukung oleh Hmm. PDIP, saya yakin dia dia tidak akan dapat Ya. suara apapun di Jawa Tengah dan ini kan juga sempat disampaikan oleh Bambang Pacul dan saya percaya PDIP di Jawa Tengah kalau mau menolkan mereka juga bisa ini yang terjadi ini. Jadi menurut saya bukan kita anti pada Ganjar, pada Gibran, bukan kita mau menghalangi niat mereka untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, tapi kita ingin agar media, agar lembaga survei, agar apalagi Mhm. pengamat ini juga punya peran lah dalam mendidik publik gitu, dalam Iya. membangun demokrasi kita. Jangan sekedar bahwa pokoknya kalau elektabilitasnya bagus kita dorong dan dia baik, kita mesti juga lihat dong track recordnya, kemampuan dia sebagai seorang leader. Betul. Karena itu Mhm. jauh lebih serius menurut saya ketimbang hanya untuk memenangkan. Ketika dia memerintah itu justru lebih serius Mhm. ketika proses dia Iya. memenangkan pilkada atau pilpres nantinya gitu Mbak Adi. Mhm, mhm. Iya, saya sendiri juga, selalu tertarik kalau seandainya ada pengamat gitu yang, mengemukakan data-data misalnya selama pemerintahan Gibran di daerah Solo begitu, turun angka kemiskinan itu sampai sekian persen, terus kemudian bagaimana kesejahteraan, bagaimana kesehatan, sistem kesehatan itu dibangun, bagaimana sistem sosial itu kemudian menjadi jauh lebih baik, bagaimana korupsi itu kemudian tingkat korupsinya itu menurun dan sebagainya. Selama pemerintahan dia misalnya tidak ada OTT dan sebagainya, hubungan dengan DPRD itu bagus dan sebagainya, pengamat yang bisa mengemukakan, pendapatnya dengan mengemukakan hal-hal yang faktual seperti itu, tentu lebih menarik dan memperlihatkan kecerdasannya, ketimbang yang kemudian mengatakan begitu, mengklaim bahwa, ya dengan tidur-tidur saja dia sudah akan menang. Nah, saya rasa ini justru orang malah bertanya, malah curiga, ini pengamat atau apa ya, begitu ya, bisa langsung menyimpulkan yang seperti itu, ataukah ini memang ada endorsement di baliknya? Begitu Mas Hersol. Poin kita, saya kira ya, poin kita itu adalah Mhm. bagaimana agar pemilu kita, pilkada kita lebih berkualitas gitu ya. Mhm. Dan itu Iya, sekali lagi betul. peran media itu penting banget. Peran media, peran para lembaga survei segala macam ini kan mungkin bagian dari instrumen demokrasi. Harusnya mereka juga ikut mendorong Mhm. demokrasi. Begitu juga para pengamat gitu ya. Jadi Mhm. harusnya para pengamat itu bukan menjadi endorser dari para kandidat, justru Mhm. menjadi kritikus, membantu publik untuk Betul. memilih figur seperti apa, bukan hanya sekedar bahwa oh Mhm. dia elektabilitasnya tinggi ya udah kita pilih. Kan rakyat kita ini sendiri dari sisi literasi semacam itu kan masih sangat tertinggal gitu ya, dan orang kita cuma hanya memilih berdasarkan elektabilitas. Dan kalau orang sekali lagi kalau Mhm. memilih berdasarkan elektabilitas, berdasarkan bukan bukan kualitas personal, apalagi kemudian Mhm. moralitasnya, ya itu berbahaya buat bangsa kita. Saya kira kita mesti ngepil itu ya Mbak ya. Udahlah, itu Mhm. hanya duit kecil lah mungkin buat Anda mau, atau mungkin Anda sudah cukup kaya lah dengan apa, Mhm. dengan profesi Anda sekarang sebagai lembaga survei dan sebagainya. Masa iya sih Anda masih terus nggak punya kontribusi untuk membangun bangsa ini jauh lebih baik? Kan itu sebenarnya yang kita kita selalu ingin sampaikan pada teman-teman ini ya. Iya betul. Iya, kita menginginkan agar, apa, semuanya itu lebih berkeadilan ya. Ya, Orang ya. yang tidak mendapat akses untuk mendapatkan informasi itu bagaimana caranya kita sebagai misalnya kita dari media, kita sebagai pengamat misalnya dari kelompok pengamat, itu justru memberikan akses itu dengan memberikan akses bahwa ini loh prestasinya, ini loh kekurangannya, begitu kan. Terus kemudian tidak malah justru membuat framing. Saya Ya, rasa itu, kita Indonesia ya akan terus-terus seperti ini, ya. begitu kalau seandainya Ah, dari ya. kelompok yang terdidik itu malah justru melakukan hal tersebut. Ya kan banyak yang beberapa teman kita yang intelektual yang kemudian jadi buzzer juga perilakunya jadinya Mhm. sama gitu loh. Jadi ini kan Mhm. menjadikan, dan kita tahu sekarang semua buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi itu sekarang sudah mengalihkan dukungannya pada Ganjar. Dan kita bisa membayangkan artinya ini, sorry itu saya kita mesti bilang ya, kalau polanya semacam ini ya kita akan membayangkan Ganjar ini nggak lebih dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti ini gitu. Ya, jadi kita juga bisa mengatakan bahwa, hey, kalau seandainya Anda menginginkan Indonesia masih tetap seperti ini, dengan adanya keterbelahan, dengan adanya seperti yang terjadi
di Morowali itu pilihlah dari penerus Pak Jokowi dan pilihlah yang dipilih oleh buzzer. Ya, Karena itu akan melanggengkan apa yang terjadi selama ini. Oh ya, ada satu lagi Mas Ersu. Pecahan dari buzzer nih sepertinya ya, buzzer juga mulai agak terpecah. Abu Janda itu saya lihat dia memilih kepada Pak Prabowo gitu ya. Saya lihat ini memang terjadi gesekan di antara para buzzer gitu. Ini lucu-lucuan saja gitu. Saya melihatnya bahkan kemudian Denny Siregar mengajak untuk taruhan 50 juta karena dia tetap dengan dia membentuk Ganjarian Spartan itu kan dia tetap menginginkan Ganjar yang akan meneruskan Pak Jokowi. ya. Tapi bagi pembentukan bangsa, saya kira mereka-mereka ini non faktor ya. Buat kita mereka ini non faktor gitu ya. Oke, pagi kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Cuman kita yang satu yang mesti kita garis bawahi tadi, jadilah seorang voter yang cerdas gitu ya. Bukan jangan hanya berdasarkan memilih itu hanya berdasarkan kepada emosional gitu ya. Kalau toh pada semua ini saya kira ya, bukan hanya pada satu dua orang. Apakah Anda pendukung Anies, apakah Anda pendukung Ganjar Pranowo, apakah Anda pendukung AHY atau siapapun, Anda harusnya Anda memilih itu bukan berdasarkan pada emosional gitu ya. Tapi Anda betul-betul lihat pada yang sifat rasional. Gitu ya, Mbak Agi. Baik, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok hari. Saya Hersubun Arif. Dan saya Igi Beta, sampai jumpa besok. Tetap salam waras, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.